Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Jumat, tanggal 3 April tahun 2026, berjudul Jalan Kerendahan Hati. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Ibrani, pasal 2, ayat 5 sampai 11. Kitab Ibrani, pasal 2, ayat 5 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah baru yang boleh kami nikmati. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, bila kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dari setiap apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat WB, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sobat WB, mari kita bersama-sama merenungkan setiap ayat yang tertulis. Ada beberapa pertanyaan yang bisa memandu kita untuk merenungkan setiap ayat yang tertulis ini. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus rela merendahkan dirinya dan mengalami penderitaan maut? Pertanyaan kedua, sesungguhnya seberapa besar kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita? Sobat WB, jalan salib adalah jalan kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjadi bukti betapa besar kasih-Nya kepada kita. Sebab dikatakan dalam nas bahwa sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang Ia pedulikan. Terdapat dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 16 terjemahan baru edisi kedua. Jalan kerendahan hati ini Yesus pilih untuk menyelamatkan umat manusia sekaligus menjadi sebuah jalan untuk dihidupi setiap orang percaya. Sobat WB,
Berapa sering kita menyadari hal ini? Berapa sering kebenaran ini menjadi dasar dari setiap keputusan dan pertimbangan kita sehari-hari? Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, angkuh, dan arogan. Artinya, orang yang rendah hati itu tidak bersikap sombong atau arogan. Kesombongan itu menganggap diri paling penting, paling benar, paling berharga, ingin dihormati, dan haus validasi. Kesombongan adalah idolatry of self, atau penyembahan terhadap diri sendiri, dan self-centered, atau hidup yang berpusat pada diri, ego. Ini merupakan gambaran dari iblis yang ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Maka, oleh sebab itu, siapa yang seharusnya kita teladani dan ikuti? Siapa yang menjadi pusat hidup kita? Sobat WB, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman Tuhan hari ini tentang kerendahan hati? Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan dirinya dan mengakui kedaulatan Allah untuk terus belajar bergantung sepenuhnya pada Allah dalam segala hal aspek kehidupan. Sobat WB, apa yang sedang kita alami? Apakah kita mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada firman-Nya setiap hari? Sebagai renungan di momen Jumat Agung hari ini, mari buatlah komitmen dan ikutilah teladan Kristus dengan mengambil jalan salib, yaitu jalan kerendahan hati. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain untuk berkat yang sudah kita terima dari kebenaran ini dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini boleh kami terima, boleh menegur dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau belajar terus memiliki karakter kerendahan hatian yang dimiliki oleh-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, walaupun sulit untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya ada Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk melakukan kerendahan hati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jalan salib adalah jalan kerendahan hati, menyadari keterbatasan kita dan mengakui kedaulatan Allah.